Bintangnya bukan kita, tapi audiens kita, murid kita. Maka buatlah pengalaman belajar yang luar biasa buat mereka. Itulah cara membuat produk digital yang powerful, sehingga orang puas, mau beli lagi produk lainnya dari kita, dan juga mereferensikan kita. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Gimana caranya kita bisa menghasilkan produk digital dari keahlian kita? Hai, balik lagi bareng aku Umar di season 30 Passion Jadi Uang. Produk digital adalah produk yang tidak perlu ada wujud fisiknya, e-book, e-course, webinar. Kita bisa buat kapan saja, gimana saja, kita bisa lakukan dari rumah saja. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjadi seorang infopreneur? Artinya, keahlian kita, pengetahuan, keterampilan kita ubah menjadi produk digital yang akhirnya kita bisa jual dan jadikan uang. Caranya adalah dengan menguasai cara mengemas informasi. Satu keahlian aku yang benar-benar aku kuasai, bahkan menjadi topik tesis aku ketika aku S2 di ITB, adalah learning design, merancang proses pembelajaran. Jadi, kita harus bikin satu produk digital yang emang benar-benar berkualitas karena bukan hanya materinya yang bagus, tapi proses belajarnya. Data yang sangat miris di e-learning industry adalah sedikit sekali orang yang menyelesaikan apa yang dia mulai. Bahkan hanya sekitar 20%, kurang dari 20%. Orang yang beli course menyelesaikan course-nya. Orang yang beli e-book menyelesaikan e-booknya. Tentu ini kita bisa twist, kita bisa ubah dengan membuat e-book kita sangat menyenangkan untuk diikuti sehingga semua yang beli akan baca sampai habis. Kita bikin course yang ringkas tapi juga tetap berkualitas, yang jelas step by step-nya, sehingga semua orang yang membeli course-nya mengikuti sampai habis. Percayalah, kita jahat sekali dengan audiens kita, dengan murid kita, dengan memberikan banyak sekali konten, banyak sekali informasi yang membuat murid kita, audiens kita nggak menyelesaikan sampai akhir. Maka kita perlu sekali, sangat-sangat perlu untuk mikirin bukan hanya isi dari produk digital, tapi bagaimana produk digital ini dari kacamata audiens, bukan dari kacamata kita. Bukan dari kacamata penulis, tapi dari kacamata pembaca. Apakah mereka bisa membacanya dengan enjoy, dengan mudah dipahami, jelas apa yang dilakukan. Kemudian satu hal yang sangat penting, jangan ngasih informasi tapi kasih challenge, activity, misi, tugas apa yang harus dilakukan. Daripada kita ngasih tahu tentang bagaimana cara menjadi guru yang baik, lebih bagus kita berikan challenge, 5 step by step challenge untuk menjadi guru yang powerful. Udah jelas, satu yang harus dilakukan apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, sehingga mereka praktek. Bukan hanya kasih informasi saja. Kasih informasi itu lemah, tapi kasih transformasi itu powerful. Daripada kita ngajarin untuk menjadi konten kreator yang kontennya viral, lebih bagus kita bikin worksheet. Silahkan isi template ini untuk kamu tahu rahasia kamu sendiri membuat konten yang viral. Kita bikin template-nya, bikin worksheet-nya, mereka bisa mengisi, ada activity-nya. Dengan kita buat seperti itu, meskipun hanya e-book, meskipun itu course atau bahkan one-on-one coaching, kita bukan hanya ngajarin ilmu, tapi kita memberikan experience belajar, pengalaman belajar di mana mereka menemukan sendiri, mereka action, mereka ada aksinya, bukan kita sekedar sharing-sharing. Bintangnya bukan kita, tapi audiens kita, murid kita. Maka buatlah pengalaman belajar yang luar biasa buat mereka. Itulah cara membuat produk digital yang powerful, sehingga orang puas, mau beli lagi produk lainnya dari kita, dan juga mereferensikan kita. Memberikan informasi seputar produk kita ke teman-temannya. Memarketingkan diri kita juga. Kenapa? Karena terjadi referral saat orang puas dengan apa yang kita berikan ke mereka. Jangan cuma pikirkan ilmu yang kita tuliskan, tapi juga pikirkan bagaimana mereka dalam proses belajarnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.